Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Purwoko, NPM 2231527 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi manajemen proyek dan keselamatan kerja. Yang pertama, apa itu bahaya? Bahaya adalah semua sumber termasuk benda, bahan, peralatan, situasi, kondisi, ataupun aktivitas yang dapat menimbulkan cedera atau kecelakaan, kerugian, kebakaran, pencemaran, ataupun penyakit akibat kerja. Faktor dan jenis bahaya. Pertama ada bahaya fisik, yaitu menyakup kebisingan, suhu, cahaya atau penerangan, radiasi, ketinggian, konstruksi, listrik, getaran, ruang terbatas, dan lain-lain. Yang kedua ada bahan kimia, bahan yang berbahaya, beracun, reaktif, mudah menyala, mudah meledak, iritan, korosif, dan radioaktif. Terus yang ketiga ada bahaya biologis, itu termasuk virus, bakteri, jamur, tanaman, dan hewan. Yang keempat, bahaya ergonomi itu termasuk posisi kerja, penanggalan manual, manual handling, repetitif atau gerakan berulang, desain tempat kerja, atau alat, atau mesin, dan lain-lain. Yang kelima, ada bahaya psikologis, itu termasuk stres, intimidasi, kekerasan, emosi negatif, pelecehan, dan pengucilan. Yang kedua ada inspeksi K3. Inspeksi K3 adalah kegiatan untuk memeriksa dan mendeteksi semua kondisi termasuk peralatan, proses kerja, material, lokasi kerja, dan prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera, penyakit kerja, ataupun pencemaran lingkungan sehingga dapat dicegah dan diminimalkan resikonya. Adapun tujuan inspeksi K3, yang pertama itu untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan bebas bahaya. Yang kedua itu mengamati dan memastikan pelaksanaan norma-norma K3 di lapangan yang dijalankan. Yang ketiga ada mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya-bahaya yang muncul di lapangan. Yang keempat memelihara kualitas produksi dan jalannya operasional yang lebih menguntungkan. Lalu ada menemukan perilaku kerja aman karyawan. Yang ketiga ada observasi. Observasi ketiga adalah suatu upaya untuk memastikan perilaku kerja karyawan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan tindakan tidak aman yang membahayakan dalam pekerjaan. Hal yang perlu diamati dalam observasi, perilaku aman, safe behavior. Perilaku aman yaitu perilaku yang menerapkan cara kerja yang sesuai dengan persyaratan norma-norma ketiga perusahaan. Perilaku tidak aman atau unsafe behavior, yaitu perilaku kerja yang berpotensi mengakibatkan cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan properti, dan pencemaran lingkungan, gangguan proses produksi. Contoh perilaku yang tidak aman. Yang pertama, cara kerja yang tidak sesuai dengan prosedur. Yang kedua itu sikap kerja yang tergesa-gesa. Yang ketiga itu kekurangan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat itu kelelahan dan kejenuhan. Yang kelima itu mengambil jalan pintas. Yang keempat ada lototo. Lototo adalah singkatan dari lock out, take out, dan three out. Yang pertama, lockout merupakan tindakan pencegahan isolation dengan menggunakan alat gembok lock untuk mengunci peralatan atau mesin dari potensi pelepasan energi berbahaya pada saat diperbaiki sehingga orang lain tidak dapat mengoperasikan peralatan atau mesin tersebut. Terus ada take out merupakan tindakan pencegahan dengan memasang tanda bahaya take untuk melarang pengoperasian suatu peralatan atau mesin yang telah diperbaiki. Terus ada three out, merupakan tindakan pengujian terhadap semua sumber energi sudah terisolasi off sebelum mulai pekerjaan perbaikan. Tindakan ini juga dilakukan sebelum menyerahkan peralatan atau mesin kepada user.
Yang kelima ada bahan kimia berbahaya atau BKB. Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Sifat bahan kimia yang berbahaya, beracun, bahan yang menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau kematian. Proses masuknya ke dalam tubuh bisa terserap karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Lalu ada korosif, yaitu bahan kimia yang karena reaksinya dapat merusak jaringan hidup, logam, atau bahan lainnya. Lalu ada yang mudah meledak, apabila reaksi bahan tersebut menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar, serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Lalu ada iritasi, bahan kimia reaksinya dapat menimbulkan kerusakan atau peradangan atau iritasi apabila kontak dengan permukaan kulit, mata, ataupun saluran pernapasan. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.